Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam ibadah PLT, Pagi Lawatan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mau memulai aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sujud di hadapan Dia, kita mau bawa pujian dan penyembahan kita di hadapan Dia. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami mau menjalani aktivitas kami. Sebelum kami mau beraktivitas Tuhan, kiranya Tuhan kami mau duduk diam di hadapan-Mu, kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan, yang kami percaya Tuhan dari firman-Mu kami boleh dikuatkan dalam menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah pagi lawatan Tuhan, dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, ajarku mengerti, biar kita mengerti setiap rancangan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali kita mau katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Ibadah yang pastinya merupakan suatu karya Tuhan untuk kita semua rindu dilawat sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bersatu hati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk bernafas, Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan dalam lawatan Tuhan yang begitu indah. Bapa, kami tidak mau berjalan kalau tidak bersama dengan Engkau. Bimbing kami Tuhan untuk dapat melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur buat semua yang sudah Engkau berikan. Engkau sudah memberikan kami nafas hidup, Engkau sudah memberikan kami tidur yang nyenyak tadi malam, dan saatnya kami mau beraktivitas, berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menjadi bekal kami untuk berjalan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat ibadah ini, ibadah apa sih? Ibadah pagi lawatan Tuhan. Ada satu kerinduan pastinya dari pemimpin gereja untuk jemaat-jemaatnya mendapatkan lawatan Tuhan sebelum mereka beraktivitas sepanjang hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar bagaimana sih agar kita dapat menikmati lawatan Tuhan sepanjang hari, bagaimana sih agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu menjadi berhasil dan beruntung. Saya coba mau kita membagikan satu firman dengan tema nikmati prosesnya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berdoa, orientasi kita hanya pada jawaban Tuhan. Tapi tanpa kita sadari kadang kita lupa bahwa dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan ingin kita menikmati proses yang Dia mau berikan buat kita sampai dengan nanti jawaban doa itu diberikan buat kita. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa menikmati prosesnya Tuhan? Pertama, saya mau kita sadar bahwa kita harus dengan senang hati menerima proses Tuhan itu. Kita coba belajar bagaimana sebuah tanah liat itu di tangan perangkai vas itu, dia dibentuk jelek, kemudian diolah lagi, kemudian diputar lagi, sampai suatu saat si pembentuk vas ini, si pengrajin vas ini melihat bahwa ini indah. Nah, Tuhan juga mau Bapak Ibu Saudara kita dibentuk seperti itu. Nah, bagaimana? Ya kita nikmati. Nggak selamanya kita maunya Tuhan, aku meminta ini pleng jadi. Enggak Bapak Ibu Saudara. Mari, bagaimana proses itu berjalan, kita harus menikmati, kita harus mencintai proses itu biar Tuhan. Nah, inilah yang namanya konsep berserah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kita menikmati, kita tahu bahwa semuanya ternyata indah. Kalau kita belajar arti kata proses, proses itu adalah sebuah kegiatan yang merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Itulah arti sebuah proses. Nah, dalam hari ini Tuhan ingin kita bisa mencintai apa sih proses itu, yaitu adalah sekarang kita maunya apa? Pagi ini Tuhan, aku mau bekerja. Aku mau dalam pekerjaanku semuanya berjalan lancar. Aku mau ketika nanti sampai di tempat kerjaan, di kantor, semua kerjaanku itu aku bisa selesaikan tepat waktu. Semua itu ada proses. Proses itu apa sih? Kita harus tekun. Kita harus tertib. Kita juga harus disiplin. Inilah proses itu. Nah,
Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua ini? Pastinya dengan kita mencintai itu. Kita belajar untuk tertib, kita belajar untuk disiplin, kita belajar untuk bisa mencintai. Karena ketika kita mencintai pekerjaan kita, pasti hasilnya akan baik. Begitu juga kita yang sekolah. Kita mulai dengan menyiapkan semuanya dengan baik. Enggak dengan mendadak-mendadak yang pada akhirnya ketika kita berangkat sekolah ada yang ketinggalan. Yang kadang-kadang mungkin untuk anak-anak yang sedang sekolah akhirnya harus lapor, "Mah, Pak, ada yang ketinggalan." Nah, ketika kita tertib semuanya, Tuhan pastikan ada hasil yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Yang kedua, yang Tuhan inginkan adalah kita harus sadar bahwa dengan kita menikmati proses, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Coba kita bayangkan seorang tentara khusus, Kopassus misalnya gitu. Kenapa dia bisa menjadi orang yang terlatih, dia bisa dengan single, dia bisa melakukan semuanya? Karena dia melalui proses ini. Dia tahu ketika dia sadar, dia melalui proses ini, dia mendapatkan hasil yang terbaik. Ada sari yang dalam dirinya itu yang dapat dia keluarkan, membuat itu menjadi sesuatu yang positif. Sesuatu yang terbaik itu ada pada inti. Untuk mendapatkan inti, itu prosesnya sangat panjang. Kita harus tahu bagaimana menjadi emas yang paling murni, dia harus diproses melalui proses pembakaran, dan pembakaran. Sehingga pada akhirnya dia menjadi emas yang sangat murni. Mari Bapak Ibu, kita juga harus kita juga harus sadar bahwa dengan memberikan diri kita diproses, itu membuat kita semakin terlatih, membuat kita semakin menjadi sesuatu yang spesial, menjadi barang yang khusus, menjadi barang yang qualified. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apalagi yang ketiga untuk kita bisa menikmati proses itu. Nah ini yang paling susah kadang-kadang bagi kita. Apa itu? Kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang berkontribusi bagi proses hidup kita. Berterima kasih kepada orang yang memberikan kita bantuan, itu sangat gampang. Kita bisa berterima kasih, Pak, Ibu, terima kasih ya kemarin kita dibantu. Tapi pernahkah kita berpikir kita juga harus berterima kasih kepada orang yang menyakiti kita? Kita berterima kasih kepada orang yang mungkin menipu kita. Atau berterima kasih kepada orang yang mungkin sudah menjegal karir kita. Apakah kita tidak bisa berpikir positif bahwa ketika kita tertipu, akhirnya kita tahu bahwa menipu itu tidak baik. Ketika kita dibohongi, akhirnya kita sadar bahwa oh ternyata nggak bagus berbohong. Atau ketika ada hal-hal yang tidak baik yang orang lain lakukan, akhirnya kita tahu bahwa kita juga ternyata tidak boleh melakukan itu. Nah, kita bisa berterima kasih kepada mereka-mereka yang berkontribusi dalam setiap proses hidup kita, membuat kita semakin baik, membuat kita semakin indah. Maka yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan keluar menjadi emas yang murni. Ada satu analogi yang saya senang dalam sebuah cerita bambu Cina. Mungkin beberapa sudah mengerti bagaimana sih proses pertumbuhan bambu Cina itu. Bagi petani yang nggak memahami, pasti dia akan bosan. Pasti dia akan, oh ini nggak layak. Kenapa? Karena bambu Cina itu melalui proses 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam 5 tahun itu, apakah kita tahu? 4 tahun terlihat seperti tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia mempersiapkan akar ke bawah dalam 4 tahun. Dia bisa menyiapkan akar yang dalamnya sampai berpuluh-puluh meter ke bawah. Untuk apa? Karena dia tahu. Karena dia akan tumbuh berpuluh-puluh meter ke atas. Sehingga dia harus mempersiapkan akar yang kuat. Dalam 5 tahun, 4 tahun,
dia harus mempersiapkan diri, menanamkan akarnya ke bawah. Dan dalam 1 tahun itu, dia akan tumbuh naik cepat ke atas. Bukankah kita juga diharapkan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita harus berakar, agar ketika akar kita kuat, kita bisa bertumbuh, dan pada akhirnya kita berbuah dengan lebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masa Paskah saat ini, Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya dalam penebusan dosa kita. Saatnya kita untuk berjalan dalam masa anugerah ini. Jangan sia-siakan apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah tebus kita dari dosa. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berharap instan. Jangan pernah berharap berorientasi pada doa yang instan. Tapi mari kita nikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Sebagaimana Tuhan juga diproses sehingga Tuhan dalam hidup manusianya, diproses sampai dia menyelesaikan tugasnya di dunia, menembus dosa kita. Kita percaya ketika Tuhan nanti naik ke surga, mempersiapkan semuanya buat kita, kita menjadi orang-orang yang terpilih dan yang terakhir. Dalam ayat firman Tuhan, di Filipi 4 ayat 19, mari kita bisa baca bersama. Inilah janji firman Tuhan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita takar dengan takaran kita. Tidak bisa kita hitung dengan hitungan kita. Kalau Tuhan memproses kita, mempersiapkan akar kita, maka kita akan diberikan kesanggupan untuk menerima semua berkat-berkat ini dan menjadi berkat buat banyak orang. Demikian renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita beraktivitas, kita siapkan hidup kita perlengkapi hidup kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita mau belajar untuk menerima proses itu. Ketika kita jalan semuanya, semua dalam hidup kita adalah proses yang Tuhan ingin kita jalani agar kita dapat bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan nantinya berbuah lebat demi nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Ajar kami untuk mau menikmati proses yang Kau sedang berikan bagi kami, untuk kami semakin dewasa, untuk kami semakin kuat menghadapi hidup kami ke depan Tuhan. Hidup kami ke depan bukanlah mudah Tuhan, kami percaya. Hidup kami ke depan banyak sekali tantangan dan rintangan. Akan banyak badai yang akan kami lalui. Kalau Tuhan bisa meredakan badai, kalau Tuhan bisa membelah laut, maka kami percaya Tuhan, apa yang ada dalam hidup kami di depan ini Tuhan, ketika kami sudah terlatih, ketika kami sudah dibentuk menjadi orang yang spesial dalam Tuhan, kami akan sanggup melewatinya dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, terima kasih buat berkat-berkat Allah yang hari ini kami terima, terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan sudah berikan. Kami sanggup dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, amin.